menjelaskan materi tentang definisi sistem basis data, ERD, GDL, dan DML. Nama saya Agung Pratama Sirait. Perkenalkan, nama saya Lambo Franciscus Sianturi. Perkenalkan, nama saya Yancin Binti. Perkenalkan, nama saya Iliarta Sianturi. Perkenalkan, nama saya Sari Paulia. Dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian database, kekurangan dan kelebihan database. Pengertian database adalah sekumpulan data yang terstruktur dan terorganisir dan yang tersimpan dalam sebuah perangkat lunak atau komputer yang disusun secara sistematis. Kekurangan dan kelebihan database. Sistem basis data memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, 1, lebih mahal, 2, proses backupnya memakan waktu, 3, kekurangan terjadi apabila ada akses yang tidak benar, 4, sistemnya sangat sulit. Kelebihan database. Sistem basis data memiliki beberapa kelebihan, antaranya kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan informasi lebih mudah. 2, pengontrolan data dapat dilakukan dalam suatu tempat. 3, memiliki ruang penyimpanan yang efisien dalam suatu informasi. 4, keamanan data yang disimpan lebih aman dan dalam sebuah database. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan software dan hardware yang digunakan dalam database. Komponen utama dalam basis data yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikatakan sebagai hardware dan software. Di perangkat keras yang digunakan dalam basis data yaitu komputer seperti PC dan server, hard disk, memori sekunder offline seperti tape atau remote disk, media perangkat atau komunikasi untuk sistem jaringan, CPU atau RAM. Software ialah perangkat lunak yang mengelola data seperti database management system atau DBMS. Sistem operasi, database access language atau DAO. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam database memiliki peran penting dalam mendukung kinerja basis data. Nah, oke teman-teman, saya ingin membawakan tentang ERD dan entitas. Nah, ERD ini bisa juga disebut dengan Entity Relationship Diagram. Di sini ada hubungannya dengan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perencanaan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atribut lainnya. Nah, di dalam ERD sudah mempunyai model data. Yang pertama, model data konseptual, yaitu model data ini adalah model data paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Nah, yang kedua, model data logis. Model data logis ini adalah model data pengembangan dari model data konseptual. Itu sebabnya dalam proses pembuatannya model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual setelah selesai dibuat. Nah, yang ketiga, model data fisik. Model data fisik ini itu model data terakhir dalam model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Nah, di dalam komponen ERD kita mempunyai ada dua, yaitu entitas dan atribut. Nah, di dalam entitas itu yang pertama, entitas merupakan sebuah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, atribut itu bisa disebut dengan setiap entitas pasti memiliki atribut atau fungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang bisa digunakan dalam ERD adalah sebagai berikut. Atribut kunci. Atribut kunci itu seperti fungsinya untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contohnya dari atribut ini adalah nomor KTP, NIM, dan tanggal lahir. Nah, yang kedua itu atribut simple. Atribut simple ini adalah atribut simple yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh seperti itu adalah alamat kantor, nama penerbit, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, atribut multinilai. Atribut ini memiliki atribut lebih dari satu nilai. Contohnya, atribut ini adalah sebuah website artikel memiliki beberapa penulis. Nah, yang keempat, atribut gabungan.
Atribut gabungan ini adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti tertentu. Contohnya atribut ini adalah sebuah nama yang terdiri atas nama depan dan nama belakang. Yang kelima adalah atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan beratribut yang tidak wajib untuk penulis dalam entity relationship diagram. Contohnya itu seperti harga, usia, dan kelas. Nah, relasi adalah mempunyai hubungan antara RFD, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Contohnya seperti one to one, one to many, dan many to many. Nah, di sini saya menjelaskan tentang one to one. One to one itu berarti setiap entitas hanya dapat memiliki relasi satu entitas lainnya. Contohnya seperti data, mahasiswa, dan NIM yang saya bilang tadi. Nah, one to many itu adalah arti satu entitas dapat memiliki relasi dengan beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya, contoh dari implementasi one to many adalah jurusan dengan mahasiswanya. Nah, di sini ada juga many to many. Many to many itu sama seperti dengan banyak ke banyak. Setiap entitas yang ada dimiliki relasi dapat entitas lainnya, begitu pula sebaliknya. Contoh ini adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, kesimpulan dari semuanya itu adalah, jadi itulah penjelasan tentang ERT atau Entity Relationship Diagram. Diharapkan setelah membaca artikel, kita lebih bisa memahami lagi tentang yang disampaikan teman kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saripah Abril. Sini saya akan menjelaskan DDL dan DML. DDL dan DML adalah dua jenis perintah yang digunakan dalam database. Pertama, DDL adalah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database termasuk tabel, indeks, skema, dan relasi antara tabel. Operasi DDL bersifat permanen dan mengubah struktur database. Adapun perintah DDL yang umum seperti create, alter, drop. 2. DML adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk manipulasi data dalam tabel, seperti menambah, memperbarui, menghapus, atau mengambil data. Adapun perintah DML yang umum seperti insert, update, delete, select. Saya Agung Pratama. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perintah DDL dan DML dari command prompt. Langsung saja kita buat perintahnya. Oke, perintah pertama yang ada di command prompt, kita akan coba menampilkan perintah database. Ini perintahnya. Nah, bisa dilihat ada macam-macam jenis perintah dari database. Kita akan coba membuat sebuah database. Oke, kita sudah membuat database, yaitu database universitas. Selanjutnya kita akan coba membuat tabel
yang dimana di dalam database universitas. Nah, di database universitas ini kita akan memakai tabel dosen, kita akan mengisinya. Oke, selanjutnya kita telah mengisi tabel yang ada di dalam database universitas. Kita akan coba tampilkan tabel yang sudah kita buat. Oke, ini dia tabel dari database universitas. Nah, ini kan masih kosong nih. Kita akan coba mengisi setiap data yang ada di sini, yang dia di tabel tip, key, dan juga tabel lainnya. Oke, setelah kita isi, kita akan coba tampilkan tabel yang sudah kita isi di macam-macam datanya. Oke, ini dia data table yang sudah kita isi yang tadinya kosong. Nah, kita di sini selanjutnya akan mencoba perintah yang dimana kita bisa menambahkan tabel jurusan di bawah di samping tabel NIDM dan sebelum tabel nama. Kita akan coba menambahkan perintahnya.
Sebentar, di sini ada kesalahan, saya akan cross check dulu. Kita akan coba lagi. Oke, baik, sini kita akan melanjutkan yang dimana tadi terdapat kesalahan, yang dimana kita tadi akan mengganti yang dimana perintah tabel dosen ini akan kita ganti menjadi tabel dosen UBD. Di sini sudah ada perintahnya, alter tabel dosen UBD, rename dosen UBD. Nah, selanjutnya dari sini kita akan coba mengganti perintah NIDM ke NIDM dosen. Dimana di sini perintahnya sudah kita ganti menjadi alter table dosen UBD, change NIDM menjadi NIDM dosen. Setelah itu kita akan coba menambahkan perintah table jurusan di samping table NIDM. Habis pakai dua ini. Oke. Nah, di sini alter table dosen IBD yang dimana tadinya tidak ada kolom jurusan, kita sudah tambahkan kolom jurusan. Nah, kita akan coba menampilkan lagi tabel dosennya. Oke, di sini sudah ada kolom jurusannya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengupdate di tabel dosen UBD di tabel jurusan ini, karena di sini kan kosong. Kita akan coba mengisinya dan kita akan melakukan perintahnya.
Oke, satu sudah, kita akan melanjutkan untuk mengisi tabel jurusan selanjutnya. Oke, sudah kita isi di tabel jurusannya masing-masing, itu TI dan juga SI. Selanjutnya kita akan menampilkan kembali. Oke, jadi ini dia di tabel jurusannya sudah ada isi datanya, itu teknik informatika, TI dan juga SI. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan perintah yang dimana untuk cuman tabel nama dan juga tabel alamat yang saja yang tertampil di sini. Nah, seperti inilah tabel nama dan juga hanya tabel alamat saja yang tertampilkan. Dan mungkin kita bisa juga untuk kalau ada kesalahan, kita bisa juga untuk menghapus salah satu database yang sudah kita tampilkan ini. Kita bisa menggunakan perintah mungkin ada kesan sedikit. Maksudnya di sini tadi kita kalau misalnya ada database yang sudah terdata di sini yaitu universitas, tapi kita ingin membuat yang baru, kita bisa menghapus database universitas ini dengan menggunakan perintah Nah, setelah kita drop, kita akan coba tampilkan lagi database-nya. Nah, dan inilah database universitas sudah terhapus. Itulah perintah untuk menghapus sebuah database. Dan mungkin ini saja video perintah dari Kemenpom. Sekian, terima kasih.